Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hikayat Hikmah Islami, tempat di mana kisah-kisah penuh makna dan hikmah dari dunia Islam hadir untuk menginspirasi kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk mendukung channel Hikayat Hikmah Islami dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi lainnya. Jangan lupa juga untuk like video ini dan tuliskan pendapat atau hikmah yang Anda dapatkan di kolom komentar. Sahabat Hikayat Hikmah Islami, dalam kesempatan kali ini, kita akan menyelami kisah seorang tabi'in yang mulia, seorang yang terkenal di langit namun tak dikenal di bumi. Dialah Uwais Al-Qarni. Mari kita dengarkan kisah penuh hikmah ini hingga akhir. Semoga membawa pelajaran bagi kita semua. Uwais Al-Qarni lahir di desa Qarn, Yaman. Sejak kecil, hidupnya penuh kesederhanaan. Ia tumbuh sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya, seorang wanita tua yang lumpuh dan buta. Ayahnya telah meninggal dunia, sehingga ia menjadi satu-satunya harapan bagi sang ibu. Uwais Al-Qarni hidup dalam kemiskinan yang amat sangat. Namun, ia tidak pernah mengeluh kepada Allah. Ia memanfaatkan waktunya untuk berbakti kepada ibunya yang lumpuh dan buta. Meski kondisi mereka serba kekurangan, Uwais tetap mengutamakan ibunya di atas segalanya. Ia memiliki akhlak yang luar biasa. Uwais Al-Qarni menghabiskan hari-harinya sebagai seorang penggembala kambing untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan upah yang sangat kecil, Uwais selalu menyisihkan sebagian hasil kerjanya untuk bersedekah. Namun, ada satu hal yang membuat Uwais berbeda dari orang-orang lainnya. Hatinya penuh cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Salah satu kisah paling menggetarkan hati dari kehidupan Uwais adalah pengabdiannya kepada sang ibu. Ibunya yang lumpuh seringkali memintanya untuk memenuhi keinginan-keinginannya. Suatu ketika, sang ibu mengungkapkan keinginan untuk pergi menunaikan ibadah haji. Namun, kondisi mereka sangat miskin, tidak memiliki kendaraan ataupun harta yang cukup untuk perjalanan jauh ke Makkah. Melihat kondisi ibunya yang semakin lemah, Uwais merasa sangat terpukul. Ia sangat ingin membahagiakan ibunya dengan membawanya ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Namun, jarak yang sangat jauh dan kondisi ibunya yang sakit membuat Uwais berpikir keras. Bagaimana caraku bisa membawa ibu ke Mekah? Gumam Uwais dalam hati. Setelah berpikir panjang, Uwais mendapat sebuah ide. Ia memutuskan untuk melatih kekuatan fisiknya agar mampu menggendong ibunya dalam perjalanan jauh. Setiap hari, Uwais menggembala kambing milik tetangganya. Namun, bukan hanya sekedar menggembala, Uwais juga melatih dirinya dengan menggendong kambing itu naik turun bukit. Awalnya, banyak orang yang mengira Uwais sudah gila. Mereka tidak mengerti mengapa pemuda itu melakukan hal yang begitu aneh. Namun, Uwais tidak peduli dengan pandangan orang lain. Baginya, yang terpenting adalah bagaimana caranya agar bisa menggendong ibunya ke Mekah. Hari demi hari, Uwais terus berlatih. Ia tidak pernah menyerah meskipun tubuhnya terasa sangat lelah. Ia yakin bahwa dengan kesabaran dan ketekunan, pasti ia akan berhasil. Setelah merasa siap, ia benar-benar menggendong ibunya sepanjang perjalanan dari Yaman ke Makkah. Dengan penuh kesabaran, ia berjalan melintasi padang pasir yang panas, hingga akhirnya tiba di Tanah Suci. Setibanya di Mekah, Uwais dan ibunya menyelesaikan ibadah haji dengan penuh keikhlasan. Tak ada yang mengenalnya di tengah keramaian para jamaah. Namun, di mata Allah, Uwais adalah sosok yang sangat istimewa. Setelah ibadah haji selesai, Uwais kembali ke Yaman, melanjutkan kehidupannya yang sederhana. Ia tidak pernah membanggakan apa yang telah dilakukannya. Ia memilih tetap hidup tersembunyi dari perhatian manusia, meski di langit namanya diagungkan. Kisah Uwais berkeinginan bertemu dengan Rasulullah. Uwais berniat pergi ke Madinah untuk bertemu Rasulullah. Meski hidup dalam kesederhanaan, Uwais memiliki keinginan yang sangat besar untuk bertemu dengan Rasulullah. Ia ingin sekali memandang wajah beliau dan mendengarkan ajarannya secara langsung. Namun, ada satu hal yang selalu menahannya, yaitu ibunya.
Kerinduan Uwais pada Rasulullah semakin tidak terbendung hingga pada suatu hari ia memohon izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah di Madinah. Terharu dengan perasaan Uwais, ibunya berkata, "Pergilah wahai anakku, temuilah Nabi di rumahnya. Dan bila telah berjumpa, segeralah engkau kembali pulang." Dengan hati penuh rasa bahagia, Uwais memulai perjalanannya. Setelah perjalanan panjang, Uwais akhirnya tiba di Madinah. Namun takdir berkata lain, saat itu Rasulullah sedang berada di medan perang. Uwais dihadapkan pada pilihan berat, menunggu hingga Rasulullah kembali atau segera kembali ke Yaman demi memenuhi amanah ibunya. Dengan hati berat, Uwais memilih pulang ke Yaman tanpa bertemu Rasulullah. Karena ketulusannya, Rasulullah mengenal Uwais Al-Qarni melalui wahyu. Beliau bahkan memuji Uwais di hadapan para sahabat, dan bersabda, "Di antara umatku, ada seorang laki-laki yang namanya tidak terkenal di dunia, tetapi ia sangat terkenal di langit. Dialah Uwais Al-Qarni. Jika kalian bertemu dengannya, mintalah ia mendoakan kalian." Subhanallah, betapa mulianya Uwais di hadapan Allah. Setelah Rasulullah wafat, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib pun mencari Uwais Al-Qarni. Hingga akhirnya mereka bertemu. Umar bin Khattab dan Ali pun segera meminta doa dari Uwais Al-Qarni. Uwais enggan seraya berkata, "Sayalah yang harus meminta doa dari kalian." Setelah terus didesak oleh dua sahabat besar ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mendoakan keduanya. Dengan segala kerendahan hati, Uwais tidak menganggap dirinya istimewa. Ia terus menjalani hidup sederhana, menghindari pujian, dan tetap berbakti kepada ibunya hingga akhir hayatnya. Keikhlasan, kesabaran, dan bakti Uwais kepada orang tua menjadi teladan yang abadi bagi umat Islam. Uwais dikenal sebagai orang yang zuhud, tidak mencari pujian manusia, dan menjalani hidup dalam kesederhanaan. Namun, ada hal yang membuatnya istimewa. Keistimewaan Uwais berasal dari doa dan keikhlasannya dalam merawat ibunya. Karena baktinya itu, ia dianugerahi derajat yang tinggi di sisi Allah. Bahkan, meskipun ia hidup jauh dari Rasulullah dan tidak pernah bertemu langsung, cintanya kepada Rasul begitu besar sehingga ia disebut sebagai tabi'in yang paling mulia. Setelah wafatnya sang ibu, Uwais memilih hidup dalam kesendirian. Ia menghindari dunia, tidak ingin dikenali atau dipuja manusia. Ia berkelana dari satu tempat ke tempat lain, hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hingga akhirnya, Uwais wafat. Ketika ia meninggal dunia, penduduk setempat terkejut karena tiba-tiba banyak sekali orang asing yang datang untuk mensyalati jenazahnya. Mereka adalah para malaikat yang Allah turunkan untuk memuliakan hambanya yang ikhlas ini. Jenazah Uwais pun dimakamkan dalam keadaan yang penuh berkah. Sahabat sekalian, kisah Uwais Al-Qarni adalah pelajaran luar biasa tentang keikhlasan, bakti kepada orang tua, dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita semua bisa meneladani sifat-sifat mulia beliau. Jangan lupa untuk terus mengikuti konten lainnya yang penuh hikmah di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.